Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad dengan NIM 44200237. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap berita di media cetak atau online dari perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Langsung aja kita bahas. Dalam menyampaikan pesan, komunikasi dilakukan tidak terbatas pada komunikasi secara langsung. Bisa juga dilakukan melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Sehingga pesan yang akan disampaikan dan tersebar luas tidak terbatas ruang dan waktu, serta mempengaruhi khalayak secara luas. Kegiatan berkomunikasi dilakukan untuk memenuhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan berkomunikasi digunakan dalam bernegosiasi, baik itu komunikasi bersifat internal maupun eksternal. Kegiatan internal dilakukan dengan pembinaan staf kehumasan, sedangkan eksternal ditujukan pada pembinaan hubungan baik dengan media. Humas juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pembinaan hubungan yang baik atau melakukan kegiatan membutuhkan keterlibatan masyarakat dan publik. Komunikasi berperan penting dalam menjalin hubungan dengan media internal maupun eksternal. Menganalisis mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, TBK. Belakangan ini banyak bisnis yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Namun, penjualan jamu justru laris manis. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk membuktikan pertumbuhan laba bersih 2 digit pada paruh kedua tahun kedua ini. Emiten berkode Sido itu mencatat kenaikan laba bersih sebesar 21,32% secara tahunan. Nilainya mencapai 502 miliar. Penjualan jamu herbal dan suplemen menjadi kontributor besar. Kenaikannya mencapai 64,14% menjadi 1,06 triliun. Ini pertama kalinya penjualan segmen tersebut tembus lebih dari 1 triliun. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk baru saja mengeluarkan 7 produk terbaru jamu dengan bentuk kapsul. Direktur Sido. Peluncuran produk ini sebagai cara perusahaan untuk menyamarkan persepsi di luar negeri agar bisa menggait pasar ekspor. Karena jika dibuat menjadi jamu, regulasinya tak ada di luar negeri. Peluncuran produk food supplement. Peluncuran yang ketujuh food supplement ini melengkapi 33 produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Dibutuhkan waktu setidaknya 4 tahun untuk persiapan, mulai dari mesin hingga riset dan pengembangan produk. 2 tahun akhirnya sukses mengembangkan tolak timu dan tolak angin, di mana satu saset ini sama dengan satu soft kapsul. Banyak juga negara yang sudah berminat untuk pemasaran produk food supplement milik Sido. Beberapa negara di ASEAN memang sudah menyatakan minatnya. Sudah banyak peminat di ASEAN negara yang sudah memasarkan produk Sido sebelumnya. Lanjut ke pembahasan menganalisis lingkungan industri jamu dan farmasi. Sido Muncul memperluas ruang lingkup kegiatan usaha perseroan bergerak dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Selera masyarakat banyak yang beralih pada obat-obat tradisional, menyebabkan permintaan akan produk-produk herbal terus meningkat. Sehingga Sido Muncul yang merupakan perusahaan jamu pertama kali di Indonesia menjadi besar dan berkembang. Dan tidak heran jika saat ini banyak pesaing-pesaing yang mencoba mendirikan perusahaan obat tradisional. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pengendalian atas para pesaing yang berada pada rangkaian produk pemasaran yang sama oleh beberapa perusahaan yang lebih kecil dalam industri yang didominasi oleh pesaing besar. Karena produk yang baru dihasilkan oleh unit usaha strategis baru memiliki keterkaitan dengan produk yang diproduksi sebelumnya dan keterkaitan tersebut dapat berkembang pada aspek pasar, produksi, teknologi, dan sumber daya manusia. Selera masyarakat merupakan perubahan gaya hidup serba instan, membuat masyarakat kembali produk-produk herbal, obat-obatan tradisional, karena dirasa produk-produk herbal dapat memberikan banyak manfaat dan tidak menimbulkan efek samping. Hal ini sejalan dengan Sido Muncul, menjadi sponsor dalam berbagai promosi kesehatan dengan menjadi salah satu sponsor dalam berbagai kegiatan promosi kesehatan dapat membentuk suatu image yang bagus. Dengan menawarkan produk yang berkualitas dan bernilai, maka perseroan tidak terlalu terpengaruh akibat dari ancaman ini. Pada sisi lain, munculnya gerakan kembali ke alam berimbas juga pada upaya meminimalisir penggunaan obat berbahan sinetik beralih ke bahan atau fitofarmaka. Namun demikian, peluang terjadinya ancaman produk substitusi
dapat dikategorikan rendah karena obat-obatan tradisional tidak dapat menggantikan keseluruhan fungsi-fungsi obat kimiawi, sehingga obat-obatan kimiawi akan tetap menjadi prioritas konsumsi pasar. Analisis konferensi pers perusahaan Sido. Direktur Sido, Irwan Hidayat, melakukan jumpa pers dengan media online dan cetak. Direktur Sido ini mengatakan langsung tanpa diwakilkan dengan humas perusahaan. Hal ini bukan sebuah kebetulan, melainkan mempercayakan pembaca atau penonton untuk mendengar berita secara jelas. Karena Direktur Sido tentunya tahu semua tentang sebuah perusahaannya. Hal ini pastinya sangat dipercaya dan meyakinkan orang-orang tentang keseriusan suatu produk yang ingin di-launching. Wakil direktur pun ikut hadir dan memberikan penjelasan kepada media. Lalu ada sebuah percakapan dari wakil direktur Maria Reviani Hidayat mengatakan, beberapa negara di ASEAN memang sudah menyatakan minatnya. Sudah banyak peminat di ASEAN negara yang sudah memasarkan produk Sido sebelumnya, ujarnya. Tentu akan menarik perhatian sebuah perusahaan lain yang ingin bekerja sama seperti perusahaan untuk membantu sebuah produk ini dibuat, seperti misalnya mesin-mesin yang membantu terbentuknya kapsul tersebut, dan juga perusahaan-perusahaan yang bekerja sama sejak dulu. Setiap batch telah melalui quality control untuk memastikan produk bebas uji aflatoxin, cemaran mikroba, logam berat, pupuk, dan tes DNA agar produk bebas barang haram. Keterangan ini menunjukkan juga bahwa pencemaran lingkungan yang perusahaan ini gunakan sangat rendah dan mempercayakan kembali kepada publik tentang pencemaran lingkungan pada keterangan tes DNA bebas barang haram. Keterangan itu yakin ditunjukkan karena mayoritas di Indonesia pembeli produk tersebut adalah orang-orang Islam. Pihak perusahaan membuat pertanyaan yang dibilang cukup baik sehingga semua pesan yang disampaikan jelas dan dimengerti oleh publik dan media. Membuat jamu tidak akan laku di luar negeri karena regulasinya tidak ada. Berbeda dengan bentuk seperti suplemen yang sudah banyak di luar negeri. Pernyataan itu menjelaskan bahwa kapsul tersebut akan diekspor ke luar negeri dan akan didengar oleh berita-berita luar dan media hanya menunggu datangnya produk tersebut untuk diminta penjelasan ke perusahaan Sido tentang suplemennya. Sebelumnya produk food Sido sudah terkenal di beberapa negara ASEAN dan sudah banyak peminatnya pada perusahaan Sido. Dengan banyaknya berita baik dari perusahaan yang sudah lama dikenal, maka akan meresap ke seluruh dunia perusahaan Sido ini. Berikut link beritanya dari CNB News Indonesia. Berita yang ditonjolkan adalah Sido meluncurkan 7 produk baru berbentuk kapsul. Itu judul yang akan dipakai oleh berita untuk menarik perhatian penontonnya atau pembacanya di berita. Sekian dari saya, Rifki Muhammad dengan 44200 237. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.